Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencangkup seluruh dunia. Albert Einstein. Tapi, kalau imajinasi itu penting, kenapa kita justru diajari untuk membatasi diri hanya pada hal-hal yang masuk akal? Kita semua tahu Albert Einstein sebagai ilmuwan jenius, dengan ciri khasnya rambut yang acak-acakan dan formula yang mengubah dunia. Tapi di balik semua itu, Einstein punya satu kekuatan yang sering kita abaikan, yaitu imajinasi. Einstein bukan sekedar orang yang pandai berhitung. Ia adalah seorang pemimpin dalam arti yang paling ilmiah. Dia percaya bahwa kemampuan untuk membayangkan apa yang belum ada adalah pondasi dari semua penemuan besar. Di video ini, aku akan ajak kamu menyelam ke dalam cara berpikir Einstein yang luar biasa untuk mengungkap kenapa imajinasi bukan seperti yang kita kira selama ini. Sekarang, coba pikirkan kembali. Bagaimana kita diajari melihat imajinasi? Sejak kecil, kita diajari bahwa imajinasi itu hanya untuk seniman, anak-anak kecil, atau orang yang terlalu banyak melamun. Kita disuruh cepat-cepat tumbuh dewasa, menghadapi realita, dan meninggalkan impian yang katanya tidak realistis. Dan lebih parahnya, banyak dari kita bahkan mulai merasa bersalah ketika membayangkan sesuatu yang terlalu berbeda, terlalu aneh, dan terlalu tidak normal. Padahal, tanpa imajinasi, tidak ada Wright bersaudara yang membayangkan manusia bisa terbang, dan tidak ada Nikola Tesla yang membayangkan listrik mengalir tanpa kabel. Tentu tidak ada Einstein yang membayangkan seseorang mengejar sinar cahaya. Masalahnya bukan karena kita tidak punya imajinasi, tetapi karena kita takut menggunakannya. Karena di masyarakat kita, imajinasi sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif. Padahal justru itu sumber dari semua terobosan besar. Einstein punya cara pikir yang sangat unik. Dia menyebut banyak penemuannya lahir bukan dari eksperimen laboratorium, tapi dari yang ia sebut sebagai eksperimen pikiran. Contohnya, ketika dia berusia 16 tahun, dia membayangkan dirinya mengejar sinar cahaya. Dari imajinasi ini, ia mulai mempertanyakan, kalau aku bisa menyusul cahaya, apa yang aku bisa lihat? Pertanyaan itu membawa pada eksplorasi yang akhirnya melahirkan teori relativitas khusus dan kemudian teori relativitas umum. Imajinasi dalam konteks Einstein adalah alat investigasi, bukan pelarian. Ia tidak sekedar memikirkan hal-hal aneh, tetapi
menyelami kemungkinan yang belum bisa dibuktikan secara nyata, lalu mengejarnya dengan logika dan matematika. Disinilah kita melihat kuncinya. Imajinasi dan pengetahuan bukan musuh. Mereka adalah pasangan. Einstein bukan menolak logika, tapi dia tahu bahwa logika hanya bekerja dalam kerangka yang sudah diketahui. Kalau kamu mau meloncat ke wilayah yang belum diketahui, kamu butuh imajinasi sebagai jembatannya. Inilah saatnya membuka mata. Kita terlalu sering berpikir bahwa imajinasi itu hanyalah fantasi. Tapi Einstein menunjukkan bahwa imajinasi bisa menjadi senjata sains, alat untuk menembus batas realitas. Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan baru, untuk menggabungkan pengetahuan yang ada dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, untuk meramalkan masa depan bahkan sebelum teknologi atau bukti mendukungnya. Semisalnya ketika Einstein membayangkan orang jatuh dari gedung, ia menyadari bahwa orang dalam kondisi jatuh bebas tidak akan merasakan berat badan. Konsep sederhana ini menjadi fondasi teori gravitasi baru. Atau saat ia membayangkan jam berdetak lebih lambat di pesawat yang terbang sangat cepat, yang sekarang terbukti benar lewat GPS dan penerbangan luar angkasa. Imajinasi Einstein bukan hanya soal berpikir liar. Ia tentang membayangkan dengan arah, dengan kerangka logis, pemahaman mendalam, dan keberanian untuk bertanya. Bagaimana jika? Sekarang mari kita refleksi. Berapa banyak ide yang kamu abaikan karena kamu berpikir itu terlalu gila? Dan berapa banyak impian masa kecil yang kamu kubur karena gak realistis? Padahal mungkin kamu hanya perlu sedikit keberanian untuk mempercayai imajinasimu. Einstein mengajarkan kita bahwa imajinasi bukanlah penghalang sains. Justru ia adalah awalnya. Dan yang lebih keren lagi, semua dari kita punya kemampuan itu. Bukan hanya ilmuwan, bukan hanya jenius, tapi semua orang yang mau melihat dunia dengan rasa ingin tahu. Jadi, apa sebenarnya kekuatan imajinasi menurut Einstein? Ia bukan mimpi kosong. Ia bukan sekedar hiburan pikiran. Ia adalah kekuatan untuk menciptakan masa depan dengan pengetahuan sebagai fondasinya. Einstein menggabungkan ilmu dan imajinasi seperti dua sisi mata uang. Dan dari situlah lahir keajaiban yang mengubah dunia. Sekarang, aku pengen tahu dari kamu. Apa arti imajinasi buat kamu? Pernahkah kamu punya ide liar yang ternyata masuk akal? Atau malah sekarang kamu sedang punya mimpi yang semua orang bilang mustahil? Tulis di kolom komentar, aku pengen banget baca kisah kamu. Dan
kamu suka video seperti ini, jangan lupa tonton playlist. Karena dunia ini bukan milik orang yang tahu segalanya, tapi milik mereka yang berani membayangkan hal-hal baru.